orang Awak, orang Minang. Dia punya budaya tigo tungku sejarangan. Nah, artinya adat bersanding sara, sara bersanding kitab Allah. Anak orang Minang mengapa dia kalau di daerah luar perantauan dia maju, karena dia sejak usia 18 tahun dia harus merantau. Makanan yang berminyak saya tidak boleh makan. Contoh makanan yang berminyak itu patromak, kompor, itu nggak boleh makan itu. Di bumi dipijak, di siko, langit dijunjung. Betul nggak? Jadi kita harus berterima kasih di mana bumi kita berada di situ. Saya tinggal di Bekasi, maka kayaknya bijaksana kalau mewakili rakyat Bekasi dan rakyat Depok. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada Bang Miing dan Zul. Halo, assalamualaikum. Saya Miing di sini di Mulifa Channel. Dari tahun 93 saya ngefans sama Bang Miing. Tahun 93 itu saya masih SD. Berarti apa namanya masih di Kampuang. Saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Tahun 93 Bang Gito mulai start 92 itu lagi peaknya tuh, setahun lagi top banget tuh. Oh, terima kasih ya Dafan. Acara. Wah, saya senang banget tuh. Dulu mungkin kamu SD ya? Masih SD. SD pasti. Tapi di situ udah kelihatan Bang Miing ini nggak takut sama yang namanya nyentil. Nyentil pemerintah, tapi nggak kenapa-napa di zaman Orde Baru. Bang Miing juga kebetulan ingin mewakili Depok dan Bekasi. Kota Bekasi. Jadi dapil saya adalah Kota Bekasi dan Kota Depok. Halo orang Depok semuanya. Kemarin sudah jalan-jalan, udah ke Cimanggis, udah ke Mekarsari, udah ke Harjamukti, sudah ke Sawangan, Bedahan, Mampang, Margonda, Tapos sudah. Tapos Cilodong dilewatin ini. Saya ke Cilodong nggak berani, tapi pikir sampean anggota Kostran. Ini beliau berdua ini adalah kesempatan hidup kedua loh ini. Wah bener sama-sama. Tadi kita main lihat-lihatan dadanya Bang Zul ini ternyata cuman dia di bawah. Kalau saya dari mulai iga sini di gergajinya, di bawahnya juga diambil. Jadi 2021 saya dari bawah sampai ke titik pusar atas ini itu dibedah diambil kurang lebih 12 cm untuk ambil kantong ampedu sudah diangkat. Jadi nggak boleh sembarangan saya. Nggak boleh makan yang berlemak dan berminyak terutama. Catat Van, makanan yang berminyak saya tidak boleh makan. Contoh makanan yang berminyak itu patromak, kompor, itu nggak boleh makan itu. Yang bersayap boleh. Pesawat terbang nggak boleh makan. Jadi gini, dengan kesempatan hidup kedua ini, Bang Miing dan saya terutamanya pengen sekali mengabdikan diri dan pikiran dan semua yang ada pada diri kita untuk terutama Bang Miing, Depok dan Bekasi, dan saya untuk Kota Depok terutama di Tapos dan Cilodong. Wes, itu dapilnya ya. Saya hidup yang kedua ini adalah ketika setelah selesai dibedah jantung bypass. Di gergaji sini, alhamdulillah sehat. Membuktikan bahwa memang umur atau usia itu bukan soal milik para ahli medis, tapi juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya. Yang jelas kalau orang punya kesempatan hidup kedua itu dia melakukan hal-hal yang baik. Tidak perlu harus sakit dibedah dulu baru melakukan hal yang baik. Ingat, kenapa? Karena mati itu syaratnya bukan harus dioperasi dulu, enggak. Mudah-mudahan saja. Tapi bahwa setiap langkah kita adalah harus yang terbaik. Termasuk politik. Politik adalah sebuah ruang yang memiliki dimensi muamalah terluas. Gitu. Berbicara soal politik adalah berbicara soal infrastruktur. Ya. Sangat emangnya. Salah satunya itu infrastruktur sudah segala hal. Jangan sampai infrastruktur lu cuma mikirin jalan doang, mikirin apa lapangan terbang, bukan. Infrastruktur itu untuk semuanya. Ya. Ada yang sifatnya soft, ada yang sifatnya hard. Jadi infrastruktur adalah bagaimana penunjang kerangka konstruksi bagan dan sebagainya infrastruktur. Gitu loh. Termasuk undang-undangnya. Persis. Itu ada prasyarat namanya infrastruktur. Jadi definisinya sangat luas sekali. Gitu. Banyak pengalaman. Dulu pernah duduk juga. Saya pernah jadi anggota DPR RI tahun 2009 sampai 2014 di Komisi Pendidikan, Komisi 10 Pendidikan Kebudayaan, lalu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu Pemuda dan Olahraga, dan Perpustakaan. Komisi 10 adalah Komisi Peradaban, karena di situ pabriknya orang harusnya. Jadi di mana komisi tersebut adalah memikirkan tentang kebijakan, memikirkan tentang peraturan perundang-undangan yang memungkinkan merubah orang dari sisi pertama
paradigma. Cara mikir kita, nasib kita akan diarahkan bagaimana cara mikir kita, termasuk dalam politik, termasuk dalam memilih wakil rakyat. Kalau belum apa-apa kita datang caleg, bawa apaan Bang Miing? Bawa sembako enggak? Bawa tiung enggak? Bawa duit enggak? Saya enggak. Saya cuma bawa pikiran baru buat bagaimana memperbaiki nasib anak ibu dan cucu ibu serta anak bapak dan cucu ibu bapak ke depan. Gitu dong. Bagaimana merealisasikan? Betul. Kalau sembako masuk ke safety tank habis. Tapi kalau pikiran, paradigma, cara pandang itu bisa lebih panjang umurnya dari kita sendiri. Sebab di situ akan muncul gagasan dan akan ditransformasikan menjadi sebuah narasi, lalu dijadikan sebuah langkah sikap dan pelaksanaan. Makanya apa ya? Pekerjaan adalah pelaksanaan dari kata-kata dan kata-kata adalah pelaksanaan dari cara berpikir orang. Ini serangan berbahaya sekali. Nah, ngomong-ngomong gini Bang, ini kan kita nih beberapa hari lagi hitungan hari nih bakal ada pemilu. Dari hari kita syuting ini adalah 39 hari lagi. Bagaimana 39 hari ini ya itu bukan waktu yang panjang bagi yang punya semangat tinggi dan logistik tinggi. Tapi sangat panjang bagi yang mustadafin, bagi caleg-caleg yang seperti kita adalah kaum duafa. Itu sering dengar tuh. Iya kan Bang? Iya. Tapi oke, logistik duafa, tapi semangat tetap tidak boleh duafa. Gitu dong. Nah gini Bang Miing. Bang Miing itu kan memutuskan untuk ingin mewakili Bekasi dan Depok. Ya. Itu secinta apa sih Bang Miing sampai ingin mewakili dua daerah ini? 2009-2014 saya mewakili daerah kelahiran saya. Ayah saya orang Pandeglang, ibu saya orang Lebak, dan saya dilahirkan di Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung. Maka saya bertarung di sana, ikut pemilu dan saya menang. Duduk di DPR selama 5 tahun. Selesai urusan. Duduk di Komisi 10 Pendidikan. Sekarang saya sudah tidak tinggal di Jakarta lagi karena saya kebetulan punya lahan dan punya rumah di Kota Bekasi, di Galaksi sini. Nah, rasanya akan lebih bijaksana kalau kemarin sudah pernah berkiprah untuk kampung halamannya, sekarang juga kita ingin menggunakan peribahasa dari kampungnya Dapat sama kampungnya Zul, itu di mana di bumi dipijak, di siko langit dijunjung. Betul nggak? Jadi kita harus berterima kasih di mana bumi kita berada di situ. Saya tinggal di Bekasi, maka kayaknya bijaksana kalau mewakili rakyat Bekasi dan rakyat Depok. Karena menjabat 6. Berarti kan ada sesuatu yang dilihat harus dibenahi di tempat kita tinggal, gitu. Kalau DPR RI bukan hanya Kota Bekasi, memang dapilnya Kota Bekasi dan Kota Depok. Tetapi dimensinya itu, spektrumnya maksud saya itu lebih nasional. Gitu. Hanya dapil saja. Hanya dapilnya. Saya dipilih oleh orang Depok dan orang Bekasi. Tapi saya harus melahirkan kebijakan yang sifatnya dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita bisa tolong dan kita perjuangkan orang Bekasi dan Depok, juga harus bantu orang Papua. Gitu loh. Luar biasa ya. Ini kiat luar biasa apa nih yang Bang Miing rahasiakan nih, yang boleh dibongkar sedikit untuk perkembangan Depok dan Bekasi? Saya kira pertama, sesuai dengan visinya Partai Gelora Indonesia menjadi superpower baru, nonsen bisa terwujud apabila kita tidak membangun namanya human capital, modal manusia. Oke? Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu tanggal 15 Agustus tahun 45, yang ditanya oleh Kaisar Hirohito itu bukan pabrik motor yang masih berdiri berapa atau pabrik lainnya, tetapi berapa jumlah guru yang masih hidup, yang tersisa. Artinya apa? Bahwa betapa pentingnya posisi guru. Maka sejahterakan guru dari sisi kesejahteraan ekonominya, dan sejahterakan guru dari sisi tingkat kemampuan, skill dan kemampuannya mengajar. Supaya apa? Gak mungkin muridnya menjadi cerdas kalau gurunya juga tidak terlatih. Nah, untuk itu maka pendidikanlah pilihannya. Kebijakan politik pendidikan menjadi penting dasar untuk apa? Membangun Indonesia. Saya mau bandingkan Indonesia di ASEAN adalah jumlah penduduk terbesar. Di dunia kita keempat jumlah penduduk terbesar setelah Cina, India, Amerika, Indonesia. Dibanding dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura, apalagi Brunei, tapi jumlah dokter yang dimiliki Indonesia lebih sedikit dibanding Thailand dan Malaysia. Lulusan SMP cuma 74%. SMA tidak lebih dari 30%. Apalagi perguruan tinggi hanya angka 2%, apalagi dokter hanya 0,3%. Berarti itu misinya. Nah, itu kita harus membangun orang dengan pendidikan yang tinggi. Kenapa? Pentingnya ilmu untuk membangun negeri ini agar kita sejajar dengan bangsa lain yang disebut oleh para ahli dengan daya saing.
kita jangan terlalu bangga loh, 2045 itu kita punya bonus demografi. Tetapi kalau pola dan politik pendidikan tidak dirubah, bisa-bisa generasi muda itu menjadi beban negara. Iya. Gitu. Nah untuk itu saya membangun generasi yang pengemis, membangun generasi yang hebat dan unggul, tidak ada pilihan kecuali ilmu. Iya. Sebab apa? Allah menyebutkan ilmu lebih dari 750 kali dalam Al-Quran diulang-ulang. Iya. Betapa pentingnya. Lebih dari 750 kali. Kata ilmu diulang. Ilmu diulang di dalam Al-Quran. Betul. Artinya apa? Artinya betapa orang yang berilmu akan dinaikkan derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah berilmu. Itu penting, konsentrasi kepada politik pendidikan. Apa itu politik pendidikan? Sistem pendidikan kita segera harus kembalikan kepada jati diri sebagai keindonesiaan. Jangan hanya mengacak ke luar negeri tanpa melihat aspek sosiologis bangsa kita. Contoh, orang Awak, orang Minang. Dia punya budaya tigo tungku sejarangan. Nah, artinya adat bersanding sara bersanding kitabullah. Anak orang Minang mengapa dia kalau di daerah luar perantauan dia maju? Karena dia usia 18 tahun dia harus merantau. Nggak boleh tinggal di rumah. Umur 14 dia harus tinggal di musola. Harus di musola, di surau dia. Tapi kok kemandirian lebih Minang dari kita ya? Indonesia banget. Ya, saya pernah. Dazul saya rasa nggak tahu itu. Ya. Saya pernah kerja di pagi sore. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Bang Ming. Bang Ming selain komedian itu kan salah satu peran yang nggak ada pendidikannya ya, memang melalui insting dan cara kita berkomedi ya, membuat orang tertawa. Secara teknis memang tidak ada sekolah atau yang sifatnya akademik komedian di Indonesia. Di IKJ pun adanya teater, tapi komedi khusus nggak ada. Sehingga kalau orang bisa berhasil menjadi komedi itu memang spesiesnya berbeda, gitu lah. Tetapi satu hal, saya kira tidak ada orang lucu tanpa wawasan yang luas. Bener. Enggak. Jadi knowledge. Balik lagi apa? Ilmu. Yeah. Jadi selain dari komedian itu, Bang Ming, sebelum kita nyalek ini, apa aja nih kegiatan Bang Ming? Loh, Bagito itu tanggal 28 Oktober kemarin, tahun 2023, itu genap 45 tahun karir kami di panggung, di film, dan di televisi. 45 tahun kami. Itu komedian terpanjang yang lengkap kali ya? Yang lengkap, ya. Kebetulan, ya, kita lengkap. Bagito masih lengkap, masih bertiga, alhamdulillah. Dan tentu kegiatan tidak bisa dijelaskan secara perinci karena memang kerjaannya di panggung dan di film dan di televisi kan. Artinya bahwa kita sudah berkiprah, sudah mengabdikan diri dalam dunia hiburan, atau kita bertindak atau berfungsi sebagai cowok panggilan lah gitu ya. Atau pria penghibur gitu. Saya, Didin dan Unang. Nah ini kita. Nah di tahun 2008 saya masuk ke partai yang pertama, yaitu PDI Perjuangan. Saya selalu memberikan rasa hormat kepada mendiang Bapak Taufik Kimas yang menenteng saya mengenal politik praktis tentu di partai, dan berkat beliaulah saya diajarkan, lalu saya nyalek dan saya berhasil menang. Terima kasih juga pada Bu Megawati, kepada Ibu Puan, kepada semua awak-awak PDI Perjuangan yang memberikan ruang pada saya. Apa lupa kacang sama kulit? Oh, tidak boleh. Apapun kata orang tentang satu partai, kami atau saya sudah pernah diberikan kesempatan, maka seyogianya secara etika berterima kasih. Gitu. Berterima kasih. Lalu dari situlah saya bisa melanglang buana di partai politik lainnya karena saya punya bekal pengalaman di situ. Gitu. Nah, kemudian saya ke partai. Kenapa? Ternyata partai politik ini adalah memiliki ruang atau dimensi muamalah yang lebih luas dibanding hanya melawak. Melawak saya berhasil, menghibur orang tertawa juga ibadah. Lalu juga mendapatkan apa? Memberikan hajat ekonomi kepada keluarga. Tapi hanya satu dimensi. Tapi ketika di politik dimensinya banyak. Ada sosial, ada ekonomi, ada hukum, ada politik itu sendiri, ada agama segala macam. Sebab apa? Politik adalah sebuah instrumen bagaimana seseorang yang diberikan amanah oleh rakyatnya membuat kebijakan yang berpihak dan bermanfaat dan berfaedah bagi rakyat itu sendiri. Daging semua ini kayaknya. Tulangnya dibawa anjing tadi. Dan kita Bang Ming punya rumah aspirasi, nanti mau bikin rumah aspirasi buat mendengarkan aspirasi nggak? Oh tentu harus. Waktu saya jadi anggota DPR RI di Banten, saya punya rumah aspirasi. Sehingga apa? Masyarakat mungkin kalau saya melayani langsung besok, misalnya mana tahu Allah ridho, Miing kembali ke parlemen,
maka mutlak harus punya rumah untuk perwakilan ketemunya para konstituen kita, para pemilih kita. Sebab apa? Rumah aspirasi adalah tempat di mana pemilih kita berkomunikasi dengan yang dipilihnya, dengan wakilnya. Waduh, saya bisa mondar-mandir di situ nih. Oh iya. Banyak yang mau saya sampaikan nih. Oh sama, silakan. Nggak pernah. Dan tidak ada zaman saya di DPR dulu, tidak ada satupun proposal yang tidak saya rekomendasikan untuk dilanjutkan. Memang tugas kita. Iya. Ya kan? Rasanya dulu ribuan orang miskin yang beasiswanya saya tanda tangani. Itulah kekuasaan. Kenapa pentingnya kekuasaan? Kalau tanpa kekuasaan, bohong kita bisa menolong orang lain. Iya, betul. Kalaupun bisa menolong, mungkin kecil. Ketika kita ada orang bangun masjid, kita sumbang 1 juta 2 juta paling besar, betul? Dan lama bangunnya, betul? Iya. Kalau kita punya yayasan, mungkin bisa bangun 1-2 masjid. Tapi ketika kita masuk dalam negara, dalam bentuk kekuasaan, lalu membuat kebijakan, ribuan masjid bisa berdiri. Itulah politik. Itulah politik. Bang Meng, gimana komitmen Bang Meng terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi? Undang-undangnya sudah cukup lengkap. Sekarang tinggal mau tidak melaksanakan. Bang Meng mau? Oh, harus. Bukan hal yang takut ditakuti untuk disebutkan, harus. Negara ini tidak sampai dengan tidak beranjak sejahtera. Kenapa? Karena korupsinya gila-gilaan. Dan sudah tidak punya rasa malu, hampir di semua sudut. Makanya memilih pemimpin atau memilih wakil rakyat mutlak harus merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Boleh menyebut kata Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau mencontoh suri teladan pada sifat Rasul, di mana Rasul memiliki sifat 4. Apa itu? Kalau pemimpin mesti sidik, sifat asidik, jujur. Kalau RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, apa presiden jujur, itu rakyat aman semuanya. Satu sifat loh, jujur. Oke? Baru satu ya? Baru. Kalau orang jujur, insya Allah dia pasti beriman. Kalau orang beriman, pasti dia bertakwa. Iya kan? Sebab tidak ada ukuran manusia pangkat tinggi, harta banyak, hanya orang ketakwaan yang dinilai oleh Allah, oleh Tuhan. Betul? Yang kedua apa, Jul? Yang kedua, sidik amanah atau amanah. Amanah tidak berkhianat. Nanti Bang Jul dilantik, demi Allah saya bersumpah, ya kan, akan menjalankan tugas membela dan memperjuangkan rakyat di daerah pemilihannya. Kan begitu bunyinya undang-undangnya, sumpahnya. Oke? Tapi kan nggak sedikit. Setelah demi Allah 88 bulan atau setahun kemudian ditangkap KPK. Nggak banyak. Iya kan? Gitu. Itu namanya berkhianat. Ini Bang Jul, kalau Ambo berkhianat sama istri, berselingkuh dengan perempuan lain, yang jadi korban cuma istri kita seorang. Tapi kalau antum dan saya berkhianat kepada pemilihnya, kepada bangsa dan negara, jutaan rakyat yang akan menderita rugi. Gitu. Dan itu akan diminta pertanggungjawabannya tentu. Iya dong, Davan, betul Davan? Iya, betul-betul. Iya dong. Gitu, maka untuk itu pentingnya tadi calon anggota DPR, baik DPRD maupun DPR RI harus punya sifat asidik. Sederhananya sidik itu takut sama Allah lah. Iya. Kedua, amanah, tidak berkhianat. Ketika tabligh punya kemampuan menyampaikan walaupun pahit tentang kebenaran. Ini yang kita lakukan sekarang ini. Nah, apa diantaranya? Kita cukil dari salah satu surat Al-Asyr, wattawasau bil haq. Itu menyampaikan, menasehati tentang kebenaran. Kalau tidak, kita dalam kelompok yang rugi. Ya kan? Wal asyr innal insana lafi khusr. Betul nggak? Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus soleh, yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, jelas kan? Nah, untuk itu adalah sifat yang tabligh, menyampaikan kebenaran kendati pun pahit. Yang keempat, ini tidak bisa nih pemimpin yang tidak cerdas. Fatona. Wajib hukumnya itu pemimpin itu cerdas. Jangan macam si Malin. Bukan menang tampang. Kenapa? Bukan menang tampang aja. Bukan menang tampang saja. Karena hartanya banyak, ya kan? Kalau bapaknya pejabat gitu kan? Tidak bisa. Harus cerdas dia. Sebab apa? Kalau punya pemimpin cerdas, insya Allah orang bodoh pun bisa bermanfaat. Tapi kalau punya pemimpin tidak cerdas, pasukan khusus pun bisa berantakan. Gitu dong. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang Meng.
Gimana kiat dan strategi Bang Miing dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam? Bagaimana kita sama-sama berjuang untuk memperjuangkan agar politik pendidikan kita dibenahi. Pertama, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Oke? Iya. Di situ letak kuncinya. Supaya apa? Misalnya pelajaran agama tidak bisa lagi dalam 1 minggu cuma 2 jam. Iya. Bagaimana anak mau soleh agamanya? Kalau gurunya datang, kalau diktatnya yang datang. Kalau di rumahnya dia mengaji, kadang-kadang murid jadi guru. Ya. Kalau dia mengaji di rumahnya, orang tuanya soleh juga bisa jadi contoh. Kalau tidak, iya betul. Mau jadi apa anak orang? Coba itu. Ya kan? Jadi betul. Mutlak kalau saya, Van, bahwa konsep kita untuk bisa menjadi negara superpower dan menguasai dunia, menjadi adidaya seperti Amerika, Cina, Rusia, India, itu pendidikan dibenahi. Pendidikan ada 2, yang formal dan non formal. Ya. Berangkat dari rumah. Bagaimana ayah ibunya harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Sebab apa? Rumah itu adalah madrasatun ula. Itu pendidikan awal di rumah. Iya. Kita contoh-contoh kita dari orang tua. Yang kedua, kata Ali bilang, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Berarti didik juga orang tuanya. Persis, orang tuanya. Davos University is at home. Iya. Yang seperti itu ada di rumah. Davos professor is your mother. Emaknya. Betul nggak? So, everything begin at home. Semua berangkat dari rumah. Rumah harus menjadi apa? Menjadi baiti janati, menjadi surga bagi anak-anak. Jangan kedengaran tiap pagi anaknya dibentaki, ngomongin dasar bodoh lah. Nah, itu ya cara mendidik. Nah, untuk itu pendidikan di rumah yang sifatnya basic, lalu di akademik namanya. Bagaimana caranya? Nggak ada pilihan agar orang saudara-saudara kita yang tidak berkemampuan dia bisa kuliah. Maka mutlak undang-undang harus menyantumkan wajib belajar 16 tahun. Artinya apa? Siapapun dia wajib masuk universitas dengan biaya negara. Luar biasa. Ini Gelora menang, kuliah harus gratis. Dan satu program lagi, Partai Gelora sangat concern kepada penyelesaian soal stunting. Stunting ya? Gizi buruk. Ya. Artinya besok supaya anak itu lahir tanpa gizi buruk, maka ketika hamil negara harus ikut membiayai orang hamil untuk nutrisinya lebih baik. Sampai kayak gitu bro, membantu, iya harus seperti itu. Dari lahir udah mulai diasup. Sebelum lahir sudah harus dirawat bagaimana, disiapkan kelahirannya. Ini kompleks supaya angka kematian tidak tinggi, betul. Supaya ibu hamilnya juga sehat dan anak lahirnya sehat, memiliki apa nutrisi yang baik sehingga apa dia punya DNA dengan IQ yang cukup baik. Kalau nutrisinya tidak bagus, bagaimana anak lahir mau pinter? Tapi kalau bapaknya nggak bagus juga cara nyari duitnya, anaknya juga kena juga. Justru itulah. Kita benahi semua berarti ya? Benahi semua. Berikan juga nutrisi atau nafkah yang halalan thayyiban mubarakah. Itu penting. Nah ini yang terakhir nih Bang Miing, bagaimana opini Bang Miing untuk mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas? Gitu. Menurut saya butuh pendidikan politik bagi masyarakat, ya kan? Iya. Untuk kegiatan keumatan, bagaimana kita mau melek politik? Kalau kita di tempat-tempat ibadah saja tidak boleh ngomong politik. Iya. Di kampus saja tidak bisa berpolitik. Rasanya kita akan sulit memberikan ruang untuk persemaian para cendekia yang punya sadar politik. Kalau kita tidak paham politik, maka kita akan tergilas oleh politik itu sendiri. Itu. Nah, untuk itu saya kira ini menjadi penting pendidikan politik bagi masyarakat. Politik tidak selalu partai. Politik tahu haknya saja itu udah politik. Kebanyakan masyarakat kita tidak tahu haknya. Tiba-tiba mau pemilu, komplek kita baru diaspal, seolah-olah datang anggota dewan dengan kebajikannya. Padahal itu hak rakyat yang harusnya dibangun sejak 4 tahun yang lalu. Dan tidak bisa lagi tahun 2024. Ya. Ini jangan mau besok 30 hari lagi pemilu baru betulin kantor RW. Berbaik-baik pada Pak RW. Betul nggak? Anggaran ini dibohongin dong. Iya. Harusnya mereka selama dia bekerja berkuasa sebagai anggota DPRD itu sudah berjalan, anggarannya didorong ke daerahnya atas kebutuhannya. Bukan seolah-olah mengkamuflase atau menyuap masyarakat dengan kebaikan di hari akhir. Padahal dia 5 tahun jadi anggota DPRD atau DPR RI. Itu harusnya dilakukan. Jadi makanya orang-orang yang duduk di incumbent mungkin tidak sepantas lagi menyebut dalam kampanyenya akan karena mereka punya kekuasaan selama 10 tahun ini. Yang akan tuh orang baru. Kalau yang lama rasanya nggak etis nyebut akan. Karena dia punya kesempatan kan? Gitu. Jadi saya kira untuk itu maka
bagaimanapun caranya kita harus, para politisi, caleg-caleg DPRD, caleg-caleg DPRD kota dan kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI wajib bukan cuma menang yang dikejar, tapi harus menjadi public educator. Apa itu? Pendidik bagi masyarakatnya agar masyarakat melek politik dan cerdas. Ngurus negeri lebih mudah kalau semua orang cerdas. Quote-nya Bang Miing ini terhadap pemilu nih. Oke, quote saya sederhana. Pemilu bukan cuma pilpres. Punya presiden hebat penting, tapi punya anggota DPRD, DPR RI hebat dan baik juga sama pentingnya. Saya cuma pesan terakhir. Iya, Pak. Yuk temenin saya berjuang. Saya bukan cari pemilih, tapi cari teman berjuang untuk memperbaiki negeri ini, mulai dari politik pendidikan. Dengan saya TB Deddy Miing Gumelar dari Partai Gelora Indonesia nomor urut 2 dapilnya Kota Bekasi dan Kota Depok. Warna kertasnya? Kuning. Warna kuning. Nomor 2. Nomor 2. Hijau. Warna kertasnya untuk DPRD Kota Depok warna hijau. Nomornya nomor urut 6. Jangan lupa nomor 7 ya. Oke, seperti biasanya, majulah Indonesia, jayalah Indonesia. Dengan saya Dapon Mulifa dan sebelah saya ada Bang Miing dan juga Dan saya Zulkarnain Lefran di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.